Mega. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Pis. Bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Anak-anak sehat semuanya yang di rumah? Sehat, Alhamdulillah. Baik, Bu. Rumah apa namanya yang di sekolah juga sehat semuanya? Iya, sehat, Bu. Tapi ya itu yang namanya anak-anak biasa lah pasti. Pasti mereka ada hal-hal unik sajalah setiap harinya itu. Ada sesuatu yang unik. Iya, Oh, pasti tidak lepas dari itu ya Bu. Ini kok sepertinya Bu Pis ada sesuatu yang ingin dibicarakan sama saya. Kira-kira Bu Pis ini mau membicarakan apa ini Bu? iya ini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan yang ingin saya sampaikan, saya utarakan pada Bu Mega. Gini Bu, eh, permasalahan yang saya hadapi sekarang ini tentunya berkaitan dengan profesi kita ya sebagai guru dan juga sebagai ibu rumah tangga. Itu Bu, Mm-mm. tentang itu. Jadi Bugis ini punya masalah tentang diri apa namanya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai guru gitu ya Bu. Iya, Nah iya, berarti hmm, iya. Jadi saya ingin mengutarakan pada percakapan hari ini bahwa saya itu ingin sekali memanajemen waktu sebaik mungkin ya Bu. Apalagi pada posisi saya sekarang ini sebagai guru itu banyak sekali kegiatan akhir tahun ini, banyak sekali tagihan-tagihan yang harus saya kerjakan. Karena saya kebetulan di sekolahan itu sebagai bendahara BOS. Jadi bagaimana saya bisa mengatur waktu dengan baik antara tugas pokok saya sebagai guru dan juga tugas tambahan saya sebagai bendahara BOS, juga tugas-tugas yang lain, bagaimana agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik gitu loh Bu. Dan ditambah lagi tentunya kita sebagai wanita itu ada juga permasalahan di rumah ya Bu untuk mengurus suami, mengurus anak, itu gitu Bu. oh ya, jadi tujuannya Bupis melakukan ini berbicara sama saya itu mengenai Bupis bingung dalam memanajemen Ya, waktu sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang ibu ya, ibu rumah tangga kalau udah sampai rumah. iya, Ya, jadi gini Bu, kalau misalnya nih ada skala nilai dari 1 sampai 10, kira-kira posisinya Bugis itu sekarang ini ada di posisi nomor berapa pencapaiannya Bugis sekarang ini? oh iya Bu, sekarang itu posisi saya karena di sekolahan banyak sekali ya Bu tugas-tugas tambahan yang harus saya lakukan. Hmm, Tugas pokok saya sebagai guru adalah mengajar, tapi juga ada tugas lain, tugas tambahan saya sebagai bendahara. Itu pada akhir tahun ini biasanya banyak sekali tagihan-tagihan yang harus diselesaikan. Misalnya membuat SPJ laporan itu ya Bu, untuk ketika waktu kita mengajar kan tugas pokok kita ya. Nah, saya itu bingung kapan saya harus membuat perangkat pembelajaran, kapan harus membuat laporan SPJ, apalagi sekarang bertambah lagi tugas saya misalnya sebagai CGP ini ya Bu, untuk menyelesaikan LMS. Nah, terus setelah pulang ke rumah juga di rumah ada juga masalah yang lain, misalnya kita harus mengurus suami, kita harus mengurus anak, mengurus keluarga. Kalau sekarang ini saya merasa saya di posisi 6. Jadi saya mau mengerjakan ini ternyata terlewat, tidak ter- ter- dikerjakan itu loh. Karena saking si apa namanya ya banyaknya pekerjaan jadi rencananya mau dikerjakan ternyata terlewat
ada yang terlantarkan juga, misalnya anak sampai nggak diurusin gitu, Bu. Iya, benar sekali Ibu yang Bupis utarakan tuh. Ya, emang yang namanya manajemen waktu itu memang sangat sulit. Saya sendiri juga sebagai perempuan, juga sama-sama sebagai guru, sama-sama seorang Iya. istri juga. Itu keluh kesahnya itu juga yang dialami itu sama. Nah, gini Bu, kira-kira nih Bu, eh Bu Bis ini kan apa namanya ada solusinya nggak Bu kira-kira? Kan mesti kan ini kan ada hambatan atau apa tuh solusi untuk menyelesaikan manajemen waktu itu Bu Bis pernah nggak bagaimana cara memanajemen waktu itu agar bisa terlaksana dengan baik? Solusi itu ya, Bu. Saya juga mempunyai cara, mempunyai rencana gitu ya. Bagaimana saya bisa meningkatkan efektivitas saya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk memanajemen waktu. Jadi ketika sekarang posisi saya pada posisi 6 itu saya berharap nantinya saya bisa berada pada posisi 8, artinya bisa menjadi lebih baik lagi, bisa mengatur waktu dengan baik. Eh, Ketika saya di sekolahan itu saya membuat skala prioritas. Jadi mana pekerjaan yang harus didahulukan, yang kira-kira waktunya benar-benar mepet, harus segera dikumpulkan, itu nanti saya kerjakan dulu. Tapi kan tetap yang utama tugas kita sebagai guru itu mengajar. Jadi tugas yang lain itu saya kerjakan setelah saya mengajar selesai. Misalnya pada saat akhir pembelajaran kan kita masih punya waktu. Lah, itu waktu itu saya gunakan untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas yang lain. Eh, Juga di sekolah itu saya meminta tolong atau bekerja sama dengan rekan. Kita bagi-bagi tugas itu misalnya untuk membuat SPJ BOS itu kan ada yang bagiannya apa itu saya bagi-bagi supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, Ya. ketika saya kembali ke rumah juga saya harus memprioritaskan urusan rumah dulu. Misalnya saya harus mencukupi kebutuhan anak dulu. Misalnya anak minta makan atau persiapan perlengkapan untuk mengaji atau apa itu harus saya kerjakan dulu kalau di rumah. Baru setelah selesai saya mengerjakan tugas yang tadi belum selesai. Kan tidak mungkin juga kita di rumah masih juga buka laptop kan juga kasihan juga anak-anak saya. Itu Bu, rencana saya seperti itu. Ya, berarti rencana aksinya Bupis itu nanti akan memprioritaskan dulu mana yang harus segera selesai gitu ya Bu Iya, ya. Terus bisa membagi-bagi tugas juga kepada rekan kerja seperti itu ya Bu. Ya, bagus sekali. Nah, ini Bu, kira-kira nih kan yang namanya apa kita sudah berencana itu kan pasti kan ada hambatan-hambatannya gitu kan Bu. Nah kira-kira bagaimana cara Bubis itu untuk mengantisipasi hambatan atau gangguan-gangguan yang ada itu Bu? iya memang terkadang walaupun sudah direncanakan dengan baik pun tetap saja ada masalah ya Bu. Misalnya ketika ada gangguan ataupun ada tambahan pekerjaan yang lain yang tidak kita duga ya, saya pertama-tama mengontrol diri saya mengendalikan diri saya dengan beristighfar misalnya Bu ya. Kita harus mengembalikan semuanya itu kepada Allah karena eh, kalau kita sudah beristighfar itu kan hati terasa tenang, kita meminta bantuan kepada Allah, pasti semuanya nanti bisa berjalan lancar, berjalan semua, selesai semua, itulah yang saya lakukan. Kita juga selain itu saya juga berkomunikasi tentunya ya Bu. Komunikasi kalau di sekolah ya saya komunikasi dengan kepala sekolah, dengan rekan kerja. Kita kan tentu butuh bantuan mereka. Ya. Tidak lupa juga yang paling terutama itu saya komunikasi dengan keluarga karena kadang
mereka kan tidak tahu apa yang kita kerjakan di sekolah. Pekerjaan kita itu banyak sekali, tidak hanya mengajar. Nah, saya memberi pengertian kepada anak saya khususnya misalnya ketika di rumah ibunya masih buka laptop itu saya minta pengertian dari anak saya agar Iya. dia tahu pekerjaan ibunya dan memahami gitulah Bu karena kan bagaimanapun keluarga itu sebagai motivasi utama kita ya Bu. Ketika di keluarga kita sudah marah-marah misalnya nanti terbawa emosi kan ketika ke sekolahan juga mungkin bisa jadi menjadi kacau semua itu kalau yang saya lakukan seperti itu. Iya, betul. Memang yang namanya komunikasi itu memang sangat penting dan bahkan itu kunci terpenting dari segala hal yang kita lakukan ya, Bu. Terus juga selain komunikasi, ada komitmen juga yang harus kita jaga dan juga prioritas di rumah maupun di sekolah juga harus kita jaga. Kalau bisa sebisa mungkin antara di rumah dan di sekolah itu apa namanya tidak ada kesenjangan gitu Bu. Jadi kalau misalkan sudah di rumah ya apa stop gitu yang di Iya. sekolahan. Terus kira-kira nih Bu, komitmen Bupis terkait rencana yang sudah Bupis tadi utarakan itu apa? Saya membuat komitmen saya itu terkait dengan rencana yang sudah tadi saya utarakan. Saya membuat list juga Bu, list daftar pekerjaan apa yang harus saya selesaikan, yang segera, yang mana nanti saya utamakan. Jadi saya membuat daftar atau jadwal kegiatan mana yang diutamakan. Itu yang pertama, Bu. Lalu saya juga komunikasi tadi, komunikasi dengan rekan kerja, kapan kita akan mengerjakan ini bersama-sama gitu. Bagus sekali itu, Bu. Jadi, permasalahan yang Ibu utarakan tadi itu sebenarnya Ibu BIS sudah menemukan solusinya dan Ibu juga sudah bertanggung jawab untuk mengetahui inti masalah dan menyadari kalau, apa namanya, makhluk ciptaan Allah itu untuk mengembalikan semuanya pada Allah, ya, Bu. Nah, kira-kira kan tadi Bu Bis kan sudah berkomitmen. Kan tentunya kan kalau tidak ada apa rekan atau seseorang yang bisa selalu menjaga komitmen itu kan kadang kan kita yang namanya manusia kan ada lupa-lupanya ya Bu ya. Kira-kira Ya, nih siapa yang bisa membantu Bu Bis untuk selalu menjaga komitmen yang sudah Bu Bis rencanakan ini? ya. Eh, Setelah komitmen tadi saya buat, tentunya saya juga membicarakan itu dengan rekan kerja ya, Bu. Misalnya tugas di sekolahan itu kan untuk membuat SPJ sendiri ada timnya. Nah, itu saya bersama-sama dengan tim itu nanti membuat bersama-sama saling mengingatkan, terus juga saling membantu bagian membuat ini siapa, yang membuat ini siapa gitu agar bisa selesai semua. Nah, kalau di rumah juga saya minta bantuan pada suami. Kadang eh, saya utarakan juga, ini nanti saya mau ini, nanti jam sekian saya mau ini. Berarti bisa saling mengingatkan misalnya saya kok lupa atau saya ketiduran misalnya itu. Gitu, Bu. Oke, baik. Berarti sudah ada orang-orang yang bisa menjaga komitmennya Bubis ya. Nah, Hmm. sekarang Bu, eee, tadi kan kita sudah ngobrol banyak ya Bu ya, sekitar hampir 15 menit ya Bu. Sekarang bagaimana umpan balik yang Bubis alami ketika sudah melakukan kucing ini Bu? Ya, ya. Alhamdulillah ya, Bu. Setelah saya mengutarakan permasalahan saya pada Bu Mega, saya juga sudah menemukan solusinya, dibantu oleh Bu Mega tadi, sudah menguatkan saya, membuat saya lebih percaya diri untuk melakukan tugas-tugas saya, menguatkan bahwa saya pasti bisa untuk melaksanakan itu semua, bisa selesai dengan lancar.
Nah, saya pastinya setelah kita bicara ini saya merasa lega sekali karena biasa kan kita perempuan itu misalnya ada masalah itu pasti pingin curhat ya agar karena kalau tidak dikeluarkan itu malah membuat pusing gitu ya Bu. Tapi kalau Iya. setelah kita curhat eh, kita sudah lega, juga sudah menemukan solusi, sudah dikuatkan, sudah semakin percaya diri bahwa saya mampu, saya bisa. Terima kasih pada Bu Mega sudah Iya. memberi saya motivasi untuk melakukan pekerjaan saya dengan baik, sudah membantu saya, sudah mau mendengarkan sharing saya ya Bu. Iya, Bu Pi, sama-sama. Saya juga berterima kasih karena kan kita memang sedang berbagi pengalaman ya, Bu ya. Ya semoga Bu Pi selalu berkomitmen dengan tanggung jawab dengan apa yang tadi Bu Pi sudah komitmennya itu dilaksanakan dengan tanggung jawab dan juga Bu Bis bisa menjalankan semuanya dengan lancar dalam memanajemen waktu yang baik. Ya sudah saya cukup akhiri percakapan kita. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum ya, terima warahmatullahi kasih Bu Mega. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.